Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusni Nawiyah, guru mata pelajaran IPA SMP Negeri 3 Kendawangan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Pada kesempatan kali ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Negeri 3 Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Saya melaksanakan di kelas 8A bab 4 materi struktur dan fungsi organ pencernaan. Selamat menyaksikan video saya. Ini kartu peserta saya. Teman-teman, kita berdoa menurut agama dan tidak masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Berikan salam. Kelasnya boleh dulu sampahnya dia dulu dibersihkan seperti biasa, kemudian alat tulisnya disiapkan di atas meja, di atas meja, buku IPA-nya jangan buku yang lain ya, buku IPA. Dan ibu absen dulu ya, ibu absen dulu ya. Jahra, Wilda, Rahel, Lila, ya hadir semua ya. Alhamdulillah semuanya hadir semua dalam keadaan sehat ya. Semuanya sehat ya. Oke. Sudah. Dulu ya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Semangat ya. Silakan berdiri dulu, berdiri, kita nyanyi dulu. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan aturan pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Yang pertama, kalian harus aktif dalam berdiskusi dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, menjaga adab dan etika ya. Pembelajaran. Kemudian menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Ini aturan kita dalam pembelajaran kita hari ini ya. Usahakan berbahasa yang sopan. Kemudian kalian harus aktif dalam
kelompoknya ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang Ibu tanya, masih ingat tidak kalian dengan materi kita minggu lalu? Apa? Apa materinya? Coba angkat tangan, siapa yang tahu? Angkat tangan. Debbie? Apa Debbie? Energi. Kebutuhan. Oke, kebutuhan energi ya. Sekarang kalian lihat, coba. Ya, kebutuhan energi. Siapa sih yang lihat dari gambar ini? Coba kalian lihat gambarnya. Kebutuhan energi itu apa? Apa? Di situ. Ada makanan. Kalau kalian tidak makan sehari saja, gimana rasanya? Lapar. Jadi kita perlu Energi. perlu makanan. Gimana caranya makanan itu masuk dalam tubuh kita? Dikunyah. Ya, coba deh bilang tangan Debbie. Pertama-tama kita makan makanan, kita kunyah dulu, kemudian ditelan, dikunyah di dalam mulut menggunakan gigi, ditelan dan masuk ke dalam tenggorokan dan turun ke perut. Ya, menurut Debbie seperti itu. Gimana kalau menurut yang lain? Yang lain coba angkat tangan. Ada pendapat yang berbeda? Sama? Ya, sama ya. Kalau menurut kalian seperti itu ya. Pertama-tama makanan itu kalian apakan dulu? Kalian kunyah dulu ya. Masuk ke mulut dulu kalian kunyah. Terus apa? Setelah hancur kita ditelan terus masuk dalam perut ya. Dalam perut itu menurut Debbie. Nah, nanti kita akan pelajari bukan hanya di dalam perut ya. Di dalam perut itu ada organ-organ lagi. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Materinya apa kira-kira? Struktur dan fungsi sistem pencernaan. Jadi ada struktur dan fungsi sistem pencernaan ya. Nanti yang ini akan kita pelajari. Oke, apa sih manfaatnya kita mempelajari materi ini? Nanti Ibu sampaikan ya. Dulu ya. Oke, manfaatnya kita mempelajari pelajaran hari ini apa? Apa itu? Kita dapat mengetahui bagaimana proses, manfaat, ataupun kegunaan organ-organ kita. Selain itu, kita dapat memahami tubuh kita dengan lebih baik. Iya, benar ya apa yang dikatakan Debbie ya. Sudah ada di depan juga. Kita apa? Mempelajari sistem pencernaan sehingga kita tahu bagaimana prosesnya makanan itu dicerna sampailah menjadi fesus ya nanti di akhirnya. Terus manfaatnya apa? Kita mempelajari ini, mempelajari apa? Makanan tadi ya. Makanan dicerna tadi manfaatnya apa untuk nutrisi tubuh kita ya. Supaya kita memperoleh energi. Jadi nanti kita mempelajari organ-organ, jadi kita tahu, jadi kita lebih mengenal tubuh kita, memahami tubuh kita dengan lebih baik ya. Oke, selanjutnya aku sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama nanti kalian melalui diskusi dan studi literatur. Nanti kalian mencari literatur, boleh dari HP, dari modul, dari mana aja Ibu kasih nanti ya. Kemudian Ibu harapkan kalian dapat menganalisis struktur dan fungsi organ pencernaan manusia dengan benar. Oke, yang kedua, melalui presentasi kelas. Nanti kalian presentasi di kelas ya, di depan ya. Nah, diharapkan kalian dapat menyajikan hasil analisis tentang struktur dan fungsi organ pencernaan manusia dengan benar ya. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi pengerjaan LKPD. Nanti ada LKPD. Kemudian kalian diharapkan bisa menunjukkan sikap disiplin dan berkomunikasi ya. Oke, selanjutnya Ibu sampaikan ada teknik penilaian. Jadi yang dinilai di sini ada sikap, pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi ada 3. Ada 3 tadi ya. Kalau sikapnya Ibu nilai disiplin kalian sama komunikasi kalian selama bekerja kelompok. Kalau pengetahuan nanti ada pretest dan post-test ya. Nanti ada pretest dan post-test. Pretest dan post-testnya nanti Ibu kirimkan link ya. Kalian udah bawa handphone kan? Udah Ibu suruh bawa handphone, nanti ya dikerjakan. Kemudian kalau keterampilannya nanti ketika kalian diskusi sama kalian presentasi, aktif tidak kalian bertanya jawabnya seperti itu ya. Itu yang akan kita nilai. Oke, selanjutnya ada pretest. Oke, silakan dibuka dulu linknya, link pretestnya.
Coba HP-nya keluarkan dulu, keluarkan dulu HP-nya, semua HP-nya keluarkan dulu. Udah? Coba dibuka dulu. Zoom satu. Nah, coba ya, klik, terus kerjakan dulu. Kata kuncinya apa? SMPN. SMPN 3 ke DW ya, udah dibuka sih. Udah dibuka tahu nggak di grup ya? SMPN 3 ke DW ya. Kecil semua. Ya. Dan jangan lupa kasih waktu 2 menit atau 3 menit seperti itu cukup ya. Oke. Ya. Nah, coba ya, klik terus kerjakan dulu. Kata kuncinya apa? SMPN. SMPN 3 ke DW ya, udah dibuka sih. Udah tahu nggak di grup ya? SMPN 3 ke DW ya. Kecil semua. Ya. Dan jangan lupa kasih waktu 2 menit atau 3 menit seperti itu cukup ya. Oke. Oke, udah. Oke, durasinya cukup ya, udah sampai di jarumnya udah sampai di ke 8 ya. Jadi udah cukup. Oke, selanjutnya kalian tadi sudah mengerjakan soal, kita refresh dulu ya. Ibu cek apa konsentrasi kalian dulu sebelum kita masuk ke pelajaran. Oke, ada ice breaking namanya. Oke. Ketika ibu bilang pagi, tepuk tangan 1 kali coba. 1 kali. Pagi aja ya. Siang 2 kali siang ya. Kalau sore kelebihan. Oke, kalau malam setengah, kayaknya nanti ada setengah nih. Nggak sampai. Malam itu udah istirahat, jadi kita nggak tepuk tangan. Pokoknya kayak gitu ya. Ibu coba ya. Ibu coba cek konsentrasi kalian. Siang. Ya, salah siang. Siang itu berarti berapa kali? Oke, coba lagi ya. Coba lagi. Konsentrasi. Jangan apa? Konsentrasi. Sore. Ya. Oke, sore. Pagi. Malam. Berarti kalian harus konsentrasi lagi ya. Dicek konsentrasi namanya. Sekali lagi boleh ya? Sekali lagi. Pagi. Siang 2 kali. Oke. Sore. Pagi. Malam. Malam. Oke. Kelompok ini masih belum konsentrasi ya, nggak apa-apa ya. Oke, ibu bagikan LKPD dulu ya sebelum kita masuk ke ini namanya penyegaran supaya kalian nggak bosan ya. Karena kita akan menghadapi materi lagi ini. Nanti ada lagi kita editingnya. Ibu bagikan bahan ajar dan LKPD dulu ya. Ini yang akan kita diskusikan bersama, yang akan diskusikan bersama ya. Nanti dulu ibu hanya bagikan dulu. Oke, kalian fokus ke depan dulu ya, fokus ke depan dulu. Oke, lihat apa yang ibu sampaikan. Nanti
untuk LKPD-nya nanti Ibu jelaskan. Oke, ini ada video ya, ada videonya. Sementara contoh makanan yang sempat dikonsumsi para siswa itu pun sudah diamankan dan akan dilakukan penyelidikan melalui uji laboratorium. Jadi Komarat, Indramayu. Udah ya? Oke, udah kita berangkat dulu. Oke. Oke, selanjutnya ada ini ya. Dulu ya. Ada rumusan masalah dan hipotesis dari video tersebut. Kira-kira apa? Pertanyaan apa yang bisa kalian buat? Buat pertanyaan coba, pertanyaan. Oke. Rahel atau Oli? Rahel dulu ya, Rahel dulu. Apa Rahel? Pertanyaannya satu aja. Mengapa orang di dalam video tersebut bisa keracunan? Ya, mengapa orang di video tersebut bisa keracunan? Video tersebut berisi tentang orang yang mengalami keracunan. Yang keracunan siapa saja? Siswa SD ya, itu ya di Indramayu itu. Oke, selanjutnya Olip tadi mau pertanyaan juga apa Olip? Pertanyaan nih kira-kira rumusan masalah dari video tersebut. Apa yang terjadi pada tubuh orang yang mengalami keracunan? Oke, apa kira-kira yang terjadi pada tubuh orang yang mengalami keracunan tadi? Ada dijelaskan ya? Ya Auliana, coba Auliana angkat tangan. Berhipotesis dulu ya. Bisa lemas dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Oke, menurut Auliana bisa lemas ya. Kenapa tadi dari video tadi lemas itu kan ada orang yang diinfus ya, ada anak-anak yang diinfus tuh karena dia lemas tadi ya, karena dia keracunan. Kemudian apa lagi kira-kira? Siapa coba angkat tangan? Udah? Oh Jahra apa Jahra? Karena makan jajanan sembarangan bisa juga makanan yang dimakan mengandung bakteri dan bakteri. Oh iya. Bisa mengandung bakteri ya. Bakteri menurut itu dari jajanan makanan tadi dia makan apa di luar tadi? Anak-anak tadi makan apa jajanannya dari video tadi? Ya makaroni, makanan jajanan dari Kantin. kantin apa tadi depan sekolahnya ya? Di depan sekolahnya tadi ya. Itu mereka jajan, namanya jajan sembarangan seperti itu ya. Itu resiko ketika makan makanan yang tidak sehat atau mengandung zat yang berbahaya ya. Bisa mengakibatkan kematian. Kalau keracunan bisa mengakibatkan kematian. Kemudian yang pertama itu kalian mual dulu, reaksinya di mulut dulu. Ada bakteri di mulut, bisa juga kerusakan di organ mulut kalian, ya gitu ya. Oke, selanjutnya sudah ya. Untuk mengetahuinya lagi, Ibu bagi kelompok dulu ya. Ibu itu dulu, kita akan melakukan penyelidikan LKPD yang Ibu bagikan tadi. Kelompoknya ya. Yang pertama, kelompok pertama Ibu cek dulu Jahra, Olive, Wilda, ada ya, Pina, kelompok 2, Nova, Auliana, Kabir. Kelompok 3, Lilatul, Rizkia, Rahel, Nadia. Oke, kelompok 4, Debbie, Salpa, Chelsea, Gustriana ya. Kok bisa tepat sekali ya Ibu baginya? Oke, selanjutnya coba kalian lihat LKPD-nya. Ini Ibu jelaskan. LKPD-nya ini ya, yang LKPD yang ada judulnya Lembar Kerja Peserta Didik ya. Ini yang namanya Lembar Kerja Peserta Didik. Kalian lihat, pelajari LKPD-nya, analisis datanya atau pertanyaan yang ada di LKPD itu. Kemudian pecahkan masalah dan nanti presentasi. Nanti ketika kalian diskusi, ketika ada yang ingin bertanya boleh bertanya. Nanti Ibu arahkan seperti itu ya. Coba lihat dulu LKPD-nya.
5 menit lagi. Datang lagi ya, sampaikan. Oke, kelompok mana yang mau duluan maju? Oh, kelompok Zahra. Oke, silakan. Oke, untuk kelompok lain, apa namanya, lepas dulu pulpennya, nggak usah tulis lagi, maksud ibu. Lihat yang presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang hasil pengamatan kami. Mulut fungsinya untuk mengunyah makanan. Kelenjar ludah fungsinya untuk membasuhi makanan dan mencegah kekeringan mulut serta melancarkan pengecap. Kerongkongan fungsinya untuk remas makanan dan mendorong makanan menuju lambung. Hati fungsinya untuk penawar racun dan membantu dalam proses pencernaan makanan. Lambung fungsinya untuk mengolah, menyimpan dan menyingkirkan zat berbahaya dan menyerap zat yang baik. Pankreas untuk fungsinya membuat cairan yang disebut enzim. Usus halus fungsinya untuk menyerap nutrisi dari makanan tersebut seperti lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Usus besar fungsinya mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna. Anus fungsinya menjadi jalan keluar fases dari tubuh. Berdasarkan hasil pengamatan yang kalian lakukan, organ apa sajakah yang termasuk ke dalam organ pencernaan utama atau saluran pencernaan dan organ pencernaan tambahan? Organ-organ saluran pencernaan utama meliputi mulut, esofagus, kerongkongan, lambung, usus alus, usus besar, rektum, dan anus. Organ-organ pencernaan lengkap adalah mulut, kantung, empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Makanan yang dikonsumsi seseorang dapat mengandung bakteri untuk mencegah perkembangan bakteri tersebut. Organ apakah yang berperan membunuh bakteri tersebut? Organ yang dapat membunuh bakteri pada makanan ketika proses pencernaan adalah lambung. Saluran pencernaan ini menghasilkan zat HCl atau asam klorida. Zat tersebut yang membuat bakteri di dalam makanan mati sehingga tidak membusuk ke dalam aliran darah. Jelaskan mengapa ketika kita makan penting sekali untuk mengunyahnya dengan benar. Mengunyah makanan hingga lembut dapat mencegah Anda tersedak makanan. Makanan yang dikunyah sampai menjadi partikel kecil dapat dicerna dengan mudah oleh tubuh sehingga tidak perlu bekerja keras dalam mencerna, baik bagi kesehatan mulut. Sebab mengunyah dianggap sebagai olahraga yang bisa menguatkan
Zahra atau Debbie? Debbie dulu kayaknya ya. Di dalam usus besar terdapat bakteri membusuk atau Escherichia coli. Apa fungsi bakteri ini? Bakteri E. coli. Bakteri tersebut membantu proses pembusukan sisa makanan dan sintesa vitamin K. Di sini terjadi proses pembusukan sisa makanan menjadi feses dan pengaturan kadar air dalam sisa makanan. Gimana Debbie? Itu sekali. Gimana Debbie? Udah? Jelas? Jawabannya Apakah jelas. sudah Oke. puas dengan jawaban kami? Oke, udah ya. Oke, tadi Zahra. Coba Zahra lagi. Zahra mau nanya Di coba. dalam lambung terdapat zat asam klorida. Apa fungsi asam klorida? Benar ya, pertanyaan dan jawabannya itu udah benar, arahnya udah benar karena kalau dari kelompok 4 tadi katanya bisa menyebabkan diare dan sakit perut tadi ya, sakit perut dan diare. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam cabai itu ada yang namanya zat capsaicin namanya, itu zat yang sifatnya yang pedas, yang kalian rasakan pedas itulah yang pernah nggak kalian makan cabai? Pernah ya, kalau nggak pernah makan cabai keterlaluan, udah umur berapa ini? Atau memang ada yang nggak bisa makan cabai? Kan ada juga orang yang nggak bisa makan cabai. Tapi cabai itu umumnya rasanya gimana? Pedas. Nah, zat yang ada di dalam cabai itu namanya zat capsaicin namanya ya, kalau nggak salah ya sebenarnya. Itu zat yang bisa menyebabkan rasa pedas tadi itu ketika masuk ke dalam saluran pencernaan tadi prosesnya gimana pertanyaannya? Kenapa cabai tadi apa katanya? Kenapa cabai? Jika tidak sering mengonsumsi makanan yang mengandung cabai akan terjadi pada usus besar. Pada usus besar ya, pada usus besarnya nanti kalau menurut ini tadi ya bisa menyebabkan diare tadi ya karena kekurangan air tadi ya, kekurangan air. Kemudian bisa ada di sini di itu kalian ada nanti keadaannya disebut urinnya keluarnya nanti lebih cair kayak gitu ya. Itu bisa zat yang tadi yang masuk ke dalam cabai tadi ya, yang cabai kalian makan tadi ke dalam tubuh kalian, itu zat itulah yang menyebabkan makanan tadi mencair ya, agak cair kan biasanya kalau orang yang suka makan cabai fesesnya, tipe fesesnya itu cair, itu bisa menyebabkan sakit perut kalian. Di usus kalian tuh usus besarnya dia bisa menimbulkan rasa kayak pedas kayak gitu. Pernah nggak kalian ngerasa kayak pedas di usus, di anus ya, terutama di anus ketika makan cabai kayak gitu ya? Oke, gimana? Udah puas? Kalau kalian ada yang bertanya lagi? Oke, udah tutup aja dulu. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke, dari pertanyaan tadi sudah Ibu luruskan ya. Pertama, kelompok 1 maju, kelompoknya Lila nggak salah Ibu nanya ya. Kelompok Debbie nggak? Yang nanya, yang pertama nanya. Kelompok 1 tadi siapa yang nanya ya? Kelompok 1 ya, kelompoknya Debbie. Pertanyaannya sudah jelas ya jawabannya? Jelas tadi. Kelompok 2 maju tadi kelompoknya Lila, saya kelompok 1 juga ada yang bertanya. Jadi ada interaksi ya antara kelompoknya ya. Baik, selanjutnya Ibu ingin memberikan meluruskan materi kita tadi ya, yang kita bahas yang kalian presentasikan tadi ya. Oke, coba kalian lihat. Tadi sudah kalian bahas ya. Di yang namanya di sistem pencernaan itu ada organ pencernaan, ya enggak? Ya kan tadi kan yang kalian bahas ada organ pencernaan. Organ pencernaannya di situ ada organ pencernaan utama dan tambahan. Kalau utama itu organ yang dilalui makanan, ya. Pertama dari mulut, kerongkongan, terus lambung tadi ya, terus usus besar, usus halus, usus besar kan, baru rektum dan anus ya. Nah, itu yang dilalui ya. Kalau organ pencernaan tambahan, dia itu biasanya yang mencerna enzim, mengeluarkan enzim kayak gitu. Makanannya dicerna seperti di mana? Di kelenjar ludah ya. Di kelenjar ludah tuh ada enzim apa?
enzim apa kalau di ludah? Di mulut. Enzim apa? Enzim apa? Kalau kelenjar ludah, pankreas, hati, dan empedu. Tadi banyak ya. Kalau di hati ada amilase, kalau ibu dengar tadi ya enggak? Yang kalian jawab tadi ya. Di situ ada peran enzim. Di ludah ada peran enzim, di pankreas ada peran enzim, di hati ada peran enzim dan empedu ya. Itu kalau ya ini tadi udah kalian jelaskan ada rongga mulut, fungsinya apa, esofagus, terus usus lambung, usus halus, usus besar, kemudian rektum dan anus ya. Nah, kalian sudah itu ya tadi ya, sudah belajar berkomunikasi, melakukan komunikasi dan temannya, berdiskusi, sudah menjawab semua pertanyaan yang ada di LKPD. Sudah capek ya otaknya, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi bersama. Kita coba dulu nyanyi bersama ya. Ya coba aja bersama ya. Kita belajar sistem pencernaan pada manusia dan kerongkongan usus halus itu sangat banyak, ada sakitnya sisa-sisa makanan yang tidak dicerna jadi proses. Ini coba angkat tangan yang mau. Oke, Devi yang mau. Hari ini kita belajar struktur dan fungsi organ pencernaan. Organ-organ pencernaan mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum serta anus. Oke, yang lain ada yang menambahkan lagi? Terus apa lagi? Ada yang menambahkan, ada tadi organ-organ pencernaan ya yang disebutkan Devi. Terus fungsinya apa kira-kira? Mulut untuk apa ya? Rahel? Fungsi mulut mengunyah makanan dan terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Ya, oke, boleh ya kayak gitu ya. Terus apa lagi? Kerongkongan. Di kerongkongan terdapat gerakan peristaltik seperti meremas-remas guna mendorong makanan menuju lambung. Oke, dari mulut ke kerongkongan itu nanti didorong ke lambung. Terus dari lambung ke usus halus ya. Usus halus, usus besar, kemudian rektum dan anus. Nanti keluarlah jadi feses namanya atau kotoran dari itu ya. Ibu. Itu ya simpulan pembelajaran kita hari ini. Oke, selanjutnya ada proses apa? Sebelum proses Ibu lihat dulu ya. Sebelum proses Ibu ingin menyampaikan kelompok mana yang paling bagus kayak gitu, yang paling bagus ketika presentasi. Terus ada yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya, ada itu ya. Menjawab pertanyaan dari temannya jelas dan tegas seperti itu, walaupun pertanyaannya setidaknya yang bertanya itu sudah puas dengan jawabannya kayak gitu ya. Oke. Untuk kelompok yang paling bagus hari ini, Ibu. Menurut kalian gimana? Semuanya menunjukkan 3 keluar ya. Oke, nilainya juga ada keluar, yang juga ada nilai trik tesnya. Dari nilai trik tes juga ada. Sudah Ibu lihat nilainya udah bagus kayak gitu ya. Udah lumayan lah dari yang kelompok lain ya. Yang kelompok yang paling bagus itu kelompok 3. Yang kelompok 3. Terus ada pertanyaan mereka jawabnya juga jelas kayak gitu, nggak tertawa, nggak apa kayak gitu. Ketika kalian presentasi misalkan jangan tertawa kayak gitu ya. Anggap saja kalian sudah yang punya panggung, nggak usah malu-malu lagi kayak gitu ya. Oke.
2 menit cukup ya, habis stres. Nah, tadi dah di akhir pembelajaran dah. Udah di akhir pembelajaran. Oke. Selesai itu lagi. Itu ambil dari mana kamu? Sudah. Oke, cukup ya. 1, 2, 3 udah selesai. 1, 2, 3 udah selesai. Selanjutnya kita merefleksi pembelajaran kita hari ini dulu. Oke, sekarang ada beberapa pertanyaan. Coba kalian lihat pertanyaannya. Yang pertama, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Organ pencernaan manusia. Tangan dulu. Oke, yang tangan Jara ya, Jara. Organ-organ pencernaan manusia. Oke, organ-organ pencernaan manusia. Apakah hanya organ-organnya saja? Ada fungsinya ya, ada fungsinya. Kita bahas tadi ya, ada cara kerjanya di dalamnya seperti itu. Oke, adakah materi yang belum kalian pahami? Oke, adakah materi yang belum kalian pahami? Ada tidak? Ada. Apakah ada? Atau ada yang nggak jelas? Seperti itu. Masih ada? Oke, paham semua ya? Berarti sudah jelas semua. Kemudian, bagaimana perasaan kalian? Senangnya kenapa? Ada apa? Hah? Tentang organ-organ. Oke, belajar bersama berdiskusi. Oke, diskusi. Karena tadi ada interaksi dengan teman, terus nyanyi bersama juga dengan temannya ya, berkolaborasi. Jadi seru ya. Kalian ya, karena seru ya, seru lah. Gitu aja suka ngajak kalian kayak gini. Oke, selanjutnya apa? Terakhir itu apa? Setelah mempelajari materi ini hari ini, ya materi hari ini, apa yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian? Siapa angkat tangan apa? Bu, Lila, Lila. makan tidak terburu-buru. Oke, Lila makan tidak terburu-buru. Jadi karena tadi ada proses sebelumnya makan tadi ya, itu perlu tadi penting. Oke, Olive apa Olive? Menjaga kesehatan organ-organ pencernaan karena setiap organ pencernaan memiliki fungsinya masing-masing dan berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Jadi lebih selektif lagi menyeimbangkan makanan yang sehat bagi tubuh. Jika tidak makan bisa saja terjadi keracunan seperti tadi mengakibatkannya sakit. Oke, dari itu ya, kalau dari Olive itu dari video juga berkaca dari video lebih selektif memilih makanan gitu ya. Menjaga organ pencernaan kalian karena organ pencernaan kalian itu fungsinya masing-masing kan tadi ya. Ketika satu misalkan sakit gigi aja, gimana rasanya? Mencerna makanan itu susah ya. Nah, jadi lebih hati-hati dalam menjaga makanan. Jangan kalau orang yang sakit kayak kalian sakit gigi ya, berarti jangan makan yang manis-manis dulu, gitu ya. Itu namanya menjaga makanan. Lebih selektif lagi. Oke, selanjutnya, materi selanjutnya yang kita pelajari itu pencernaan mekanis dan kimiawi pada mulut. Nanti ada lagi ya, sebenarnya ada lagi. Ini kelewat ini. Oke, bisa selesai ya belajar kita hari ini. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik dan aktif sekali ya kalian. Oke, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum pulang. Oke, silakan ketua kelas yang berdoa. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Berikan salam.